Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Pratama. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang strategi bisnis, yaitu perusahaan Cilit. Cilit merupakan hasil dari rebranding dari usaha sebelumnya, yaitu Silit. Diambil dari kata singkong lilit, yang menggambarkan olahan singkong yang dibentuk memanjang, yang menyerupai corn dog, dengan olahan singkong yang melilit. Peluang pasar saat ini yaitu lebih dari 50% pelanggan Cilit berusia 15-17 tahun dan kurang lebih dari 30% berumur 30-50 tahun. Sisanya yaitu anak-anak dan kalangan umur 20-25 tahun. Visi kami yaitu menjadikan olahan umbi-umbian sebagai makanan modern yang digemari oleh seluruh kalangan dengan cita rasa yang inovatif dan harga yang terjangkau. Untuk misi kami yaitu mengolah umbi-umbian lokal menjadi produk bernilai tinggi dengan varian rasa yang menarik, menjaga kualitas dan pelayanan, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Untuk keunggulan kami unggul dalam inovasi produk umbi-umbian yang dikemas secara modern dengan rasa yang variatif, harga yang terjangkau, kualitas yang berkelas, sehingga menarik segmen muda tanpa mengabaikan kalangan dewasa. Berikut untuk analisis eksternal. Untuk opportunity, kita sudah ada dukungan dari pemerintah, tren jajanan lokal yang viral, serta kemajuan teknologi digital yang merupakan kesempatan bagi kami untuk tumbuh dan berkembang. Untuk ancamannya sendiri, ada persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan pergeseran tren untuk menuju makanan sehat. Untuk CSF, Pestel, dan Porter, dukungan pemerintah pada UMKM dengan politikal dan legal, itu komponen Pestel, menjadi faktor kunci keberhasilan yang mempercepat pertumbuhan Cilit. Hasil EFE memperoleh skor 2,93 yang menunjukkan Cilit ini cukup adaptif terhadap faktor eksternal, namun tetap harus waspada terhadap perubahan selera pasar dan persaingan. Untuk analisis internalnya, berdasarkan Frio dan analisis sumber daya internal, kekuatan Cilit mencakup inovasi produk singkong yang sulit ditiru, harga terjangkau, dan promosi digital yang interaktif. Kelemahan utama terletak pada kapasitas produksi yang terbatas, ketergantungan bahan baku musiman, dan brand awareness yang masih rendah. Untuk skor IFE matrix kami ada di 3,05 yang mengindikasikan bahwa kami memiliki fondasi internal yang kuat untuk berkembang, namun perlu meningkatkan efisiensi produksi dan penguatan merek. Berikut ialah gambar dari IFE matrix dan EFE matrix. Skor EFE sebesar 2,93 menunjukkan bahwa Cilit ini cukup tangguh dalam menghadapi faktor eksternal dengan peluang dari dukungan pemerintah dan tren makanan lokal modern, meski kami harus mewaspadai persaingan dan fluktuasi pasar. Skor EFE menunjukkan 3,05 yang menegaskan kekuatan internal yang solid, terutama inovasi produk dan strategi harga, dengan fokus pengembangan pada kapasitas produksi, brand awareness, dan efisiensi operasional. Berikut analisis dari CPM. Kami mengambil persaingan dari Monami Bakery dan Restu Ibu. Di sini terlihat bahwa Cilit menunjukkan posisi kompetitif yang solid dengan skor 3,55. Lebih unggul dari Restu Ibu, tapi masih tertinggal dibanding Monami Bakery yang lebih kuat dalam pemanfaatan teknologi digital dan tren makanan lokal modern, menunjukkan peluang bagi Cilit untuk meningkatkan strategi promosi digital dan adaptasi tren agar semakin kompetitif. Berikut ada tools dan strategi utama kami. Kami memilih strategi SO1 untuk memanfaatkan inovasi produk dan tren viral demi memperluas pasar, serta ST1 untuk menghadapi persaingan melalui efisiensi biaya dan diferensiasi rasa. Kami berfokus pada SO1, yang mana ini pemanfaatan keunggulan inovasi produk berbahan singkong yang modern, dikombinasikan dengan tren makanan lokal yang viral, dengan dukungan program UMKM.
kami dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan popularitas merek, dan memperkuat posisi di pasar kuliner lokal yang dinamis. Berikutnya ada ST1, ini menekankan penggunaan inovasi produk untuk membedakan diri dari pesaing sejenis. Pendekatan ini memungkinkan kami mempertahankan daya saing di tengah persaingan ketat, memastikan produk tetap menarik bagi konsumen, dan memperkuat posisi merek di pasar. Berikutnya ada IE Matrix. Kami berada di kuadran 4, yaitu Grow and Build. Menunjukkan bahwa kami memiliki kekuatan internal yang solid dan peluang eksternal yang baik, sehingga fokus kami adalah memperkuat pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara agresif. Lalu berikutnya ada KSPM. Kami mengambil strategi SO1 dengan pengembangan inovasi produk dan promosi digital kreatif. Ini bertujuan memaksimalkan kekuatan inovasi produk singkong dan promosi digital guna memanfaatkan tren makanan lokal modern serta dukungan pemerintah, sehingga produk kami terlihat lebih menarik, kompetitif, dan mampu bersaing dengan jajanan modern lainnya. Berikutnya ada bisnis dan corporate strategi. Untuk bisnis strategi, kami menerapkan strategi differentiation focus dengan menciptakan produk singkong modern yang unik, berorientasi pada tren pasar, serta didukung oleh pemasaran digital yang interaktif, guna menarik segmen target seperti pelajar, keluarga muda, dan pecinta jajanan kekinian. Untuk corporate strategi, kami mengadopsi strategi pertumbuhan konsentris dengan cara memperluas lini produk berbasis umbi-umbian, membuka pasar baru, serta menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat rantai pasok dan brand positioning. Berikutnya ada KPI produksi, penjualan, dan pemasaran. Untuk produksi, KPI kami yaitu kapasitas produksi yang meningkat sebesar 20%, serta kecacatan produk harus kurang dari 5%, untuk menjadi indikator kesiapan operasional untuk mendukung ekspansi tanpa risiko kekurangan stok. KPI penjualan naik sebesar 20% dan retensi pelanggan lebih dari 70%, menunjukkan permintaan yang stabil, menjadikan ekspansi pasar sebagai langkah yang layak dan potensial. Untuk KPI pemasaran, pertumbuhan followers sebesar 30% dan engagement lebih dari 5% menandakan brand awareness yang kuat, sehingga mempercepat penerimaan pasar saat membuka cabang baru. Berikut rencana keuangan untuk Silit. Modal awal kami sebesar 25 juta, dengan BEP 52 piece per hari, dengan NPV sama dengan 4,63 juta, dengan IRS 19,9%, itu berada di atas diskontos, yaitu 10%, dengan payback period kurang lebih 2 tahun. Dengan modal awal 25 juta, kami sudah berhasil mencapai titik impas, karena penjualan harian kami berada di rata-rata yaitu mencapai 100 piece per hari. Lebih tinggi dari BEP yang dihitung seharusnya, yaitu sebesar 52 piece. Hasil analisis keuangan menunjukkan usaha ini layak dijalankan, karena NPV bernilai positif, IRR lebih besar dari tingkat diskonto, dan modal dapat kembali dalam waktu sekitar 2 tahun. Kesimpulannya adalah, kami mengambil strategi efektif, yaitu mengutamakan inovasi produk yang didukung promosi digital yang konsisten, serta memperluas pasar secara bertahap. Potensinya, kami sudah melampaui titik impas dan hasil proyeksi final yang positif. Usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.